Gizi untuk anak dan remaja usia sekolah. Mengapa kita perlu berinvestasi sekarang? Ada 53 juta anak dan remaja yang bersekolah di Indonesia, atau sekitar 20% dari total populasi Indonesia. Mereka perlu mengonsumsi makanan sehat dan beragam untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang tinggi pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Pola makan yang benar membantu mereka pulih dari kondisi gizi yang buruk saat usia dini. Sayangnya, ada jutaan anak Indonesia mengalami masalah gizi. Sebagian terlalu kurus, sebagian kelebihan berat badan. Yang lain menderita anemia. Situasi ini disebut 3 beban masalah gizi. Anak dengan berat badan kurang lebih mudah sakit dan absen dari sekolah. Anemia membuat anak kehilangan energi, mempengaruhi kemampuan kognitif dan prestasi sekolah. Anak dengan kelebihan berat badan juga mengalami masalah, seperti mudah lelah, sulit ikut beraktivitas dengan teman sebaya. Ukuran tubuh mereka dapat menyebabkan stigma dan perundungan sehingga mempengaruhi kesehatan mental. 1 dari 10 anak menikah sebelum usia 18 tahun saat masih dalam masa pertumbuhan. Bayi yang lahir dari ibu kurang gizi atau anemia lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan masalah gizi. Anak yang kelebihan berat badan berisiko menjadi orang dewasa dengan obesitas dan menderita penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Dalam jangka panjang, penduduk yang kekurangan gizi menjadi kurang produktif di tempat kerja dan lebih mudah jatuh sakit, sehingga biaya kesehatan nasional meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat. Apa penyebab masalah gizi pada anak dan remaja usia sekolah? Anak usia sekolah dasar dan remaja kurang mengonsumsi makanan kaya gizi yang dibutuhkan tubuh, seperti buah, sayuran, dan protein. Sebaliknya, mereka mengonsumsi terlalu banyak makanan tinggi gula, garam, dan lemak, seperti jajanan tidak sehat. Hal ini terjadi terutama pada anak dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat membeli makanan segar dan bergizi. Mereka bergantung pada sumber makanan murah dan kurang nilai gizinya. Selain itu, tingkat aktivitas fisik di kalangan anak usia sekolah dasar dan remaja terus menurun dan diganti dengan kegiatan pasif seperti menonton TV dan bermain sosial media. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Dengan 53 juta anak dan remaja di sekolah, penting menjadikan sekolah sebagai tempat untuk mempromosikan berbagai pilihan makanan sehat dan membuat makanan tersebut terjangkau untuk semua anak, terlepas dari status ekonomi. Lingkungan sekolah sangat berpengaruh pada pola makan anak. Kantin dan penjajah makanan di sekitar sekolah berperan penting dalam membentuk pilihan makanan anak, yaitu melalui jenis, kualitas, dan harga makanan yang ditawarkan. Sekolah juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan anak melalui pendidikan gizi dan informasi mengenai dampak pola makan sehat versus pola makan yang tidak sehat, serta membentuk perilaku hidup sehat. Anak usia sekolah dasar dan remaja saat ini adalah cerminan masa depan Indonesia. Negara harus berinvestasi untuk masa depan mereka. 2 langkah penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas kantin, memastikan makanan yang ditawarkan bergizi dan terjangkau sesuai standar, serta membatasi penjualan dan iklan makanan yang tidak sehat di dalam dan di area sekitar sekolah.